Pada periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 atas arahan Bapak Presiden dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 garis miring PUU garis datar 18 garis miring 2020. Pemerintah pada tanggal 23 Agustus tahun 2022 menyelenggarakan dialog publik yang diselenggarakan dengan metode hibrid atau daring dan luring. Dialog publik ini melibatkan berbagai pihak seperti aparat penegak hukum, kemudian akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi mahasiswa, pers atau media, organisasi profesi hukum, organisasi agama, Mahupiki, dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Setelah diselenggarakan dialog publik ini dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI yang diselenggarakan pada tanggal 24 November tahun 2022, 9 fraksi menyetujui rancangan Undang-Undang KUHP untuk dapat dibahas di pembahasan tingkat 2 untuk disahkan menjadi undang-undang. Rancangan Undang-Undang KUHP kemudian disepakati untuk disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna tanggal 6 Desember tahun 2022. Dan kemudian pada tanggal 2 Januari tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diundangkan dan akan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026. Ada 3 alasan pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum Profesor Edward Omar Sharif Hiaris. Alasan pertama yaitu KUHP lama dinilai sudah tidak mengikuti perkembangan zaman. KUHP lama yang saat ini masih berlaku dinilai tidak mengikuti perkembangan zaman karena merupakan produk kolonial yang dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi sosial dan budaya Indonesia saat ini. Oleh karena itu, dengan hadirnya KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP nasional yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026 diharapkan relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia saat ini. Kemudian alasan pembaharuan yang KUHP yang kedua yaitu KUHP lama dinilai belum berorientasi pada hukum pidana modern. Penilaian bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP lama belum berorientasi pada hukum pidana modern muncul karena KUHP lama masih bersifat retributif atau balas dendam. Berbeda dengan KUHP baru yang lebih mengedepankan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. KUHP baru juga mengakomodasi prinsip ultimum remedium atau hukum pidana sebagai upaya terakhir, serta memuat ketentuan tindak pidana khusus yang lebih terperinci. Keadilan korektif bertujuan mengembalikan keseimbangan yang rusak akibat suatu ketidakadilan dengan mengoreksi kesalahan. Keadilan restoratif fokus pada pemulihan kerugian dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban melalui penyelesaian damai. Sedangkan keadilan rehabilitatif menekankan pada perbaikan pelaku dan pemulihan korban untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Ketiga jenis keadilan ini merupakan bagian dari pergeseran paradigma hukum pidana modern yang lebih mengutamakan kemanusiaan dan pemulihan daripada sekedar pembalasan. Kemudian alasan pembaruan KUHP yang ketiga yaitu KUHP baru diharapkan menjamin kepastian hukum. Dengan hadirnya KUHP baru diharapkan menjamin kepastian hukum dengan memperbarui sistem hukum pidana dari masa kolonial menjadi sistem yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Indonesia, mengutamakan asas legalitas, dan mengintegrasikan hukum pidana dengan peradilan pidana yang terpadu, sehingga tercipta penegakan hukum yang konsisten, berkeadilan, dan melindungi hak warga negara. Salah satu perbedaan KUHP lama dan KUHP baru terletak pada pendekatan fisiologis hukum, di mana KUHP lama bersifat represif dan KUHP baru mengedepankan atau berlandaskan pada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Keadilan korektif ini merupakan paradigma hukum modern yang ditujukan terutama bagi pelaku tindak pidana.
dengan tujuan untuk memperbaiki tindakan pelaku itu sendiri. Kemudian keadilan restoratif ini merupakan pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, terdakwa, atau anak. Kemudian keluarga terdakwa atau anak, dan atau pihak lain yang terkait dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan dan bukan hanya pembalasan. Keadilan restoratif ini lebih mengutamakan penyelesaian konflik, pemulihan korban, dan reintegrasi pelaku ke masyarakat. Sedangkan keadilan rehabilitatif merupakan keadilan yang tidak hanya menghukum pelaku, akan tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Dan begitu juga korban, tidak hanya dipulihkan, tetapi juga direhabilitasi. Jadi dalam KUHP baru ada perubahan dari paradigma retributif atau pembalasan menjadi paradigma modern yang berfokus pada pemulihan korban, pembinaan pelaku, dan penyeimbangan antara keadilan dan martabat manusia, serta tidak lagi hanya melihat pemidanaan sebagai sarana balas dendam. Bicara tentang jenis-jenis pidana, dalam KUHP lama atau KUHP yang saat ini masih berlaku, pada pasal 10 jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tutupan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda, pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan beberapa barang yang tertentu, pengumuman putusan hakim. Adapun jenis pidana berdasarkan KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru mulai berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026. Pada pasal 65, pidana terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Urutan pidana sebagaimana dimaksud menentukan berat atau ringannya pidana. Pada ketentuan ini, pada dasarnya hakim mempunyai pilihan untuk menjatuhkan salah satu pidana yang bersifat alternatif. Namun dalam melakukan pilihan tersebut, hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan jika hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan. Kemudian pada pasal 66, pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Sedangkan pidana yang bersifat khusus merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Dari jenis pidana ada dua jenis pidana yang baru yang tidak ada dalam KUHP lama atau yang saat ini berlaku. Tetapi di dalam KUHP baru ada jenis pidana baru yaitu pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Pidana pengawasan sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 75, pidana pengawasan dapat diberikan atau dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam pasal 51 sampai dengan pasal 54 dan pasal 70, yaitu tentang tujuan, pedoman, dan pertimbangan pemidanaan. Sedangkan pidana kerja sosial sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 85, pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2 atau 10 juta rupiah. Kemudian terkait dengan pidana mati, dalam KUHP lama pidana mati masuk ke dalam pidana pokok yang pelaksananya dengan cara ditembak sampai mati. Sedangkan dalam KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana mati tidak lagi dimasukkan ke dalam pidana pokok. Akan tetapi, pidana mati diatur sebagai jenis pidana alternatif yang bersifat khusus. Ketentuan ini tercantum di dalam pasal 67 KUHP baru yang menyatakan bahwa
pidana yang bersifat khusus sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 64 huruf C merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Kemudian pada pasal 97 dikatakan pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Kemudian dalam pasal 100 KUHP baru, pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan A. Rasa penyelesaian terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri, atau B. Peran terdakwa dalam tindak pidana. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Akan tetapi jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Intinya adalah bahwa pidana mati dalam KUHP baru merupakan jenis pidana khusus yang diancamkan secara alternatif. Tindak pidana penghinaan dalam KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diantaranya itu pertama, tindak pidana pencemaran. Tindak pidana pencemaran ini diatur di dalam pasal 433 KUHP baru yang berasal dari pasal 310 tentang kejahatan menista. Pengaturan pasal 433 KUHP baru ini dilakukan dengan penyesuaian sanksi alternatif denda kategori 2. Dalam pasal 432 ayat 1 KUHP baru dikatakan setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dipidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Denda kategori 2 sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 79 ayat 1 huruf B adalah sebesar 10 juta rupiah. Sifat dari perbuatan pencemaran ini adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu dengan cara menuduh baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang sehingga merugikan orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan juga tidak perlu harus suatu tindak pidana. Dalam penjelasan pasal 433 KUHP baru, tindak pidana menurut ketentuan dalam pasal ini objeknya adalah orang perseorangan. Penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk dalam ketentuan pasal ini. Jika perbuatan pencemaran dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis. Sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 KUHP lama dengan penyesuaian sanksi yaitu pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Denda kategori 3 sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 79 ayat 1 huruf C adalah sebesar 50 juta rupiah. Pada pasal 433 KUHP baru ini juga memiliki alasan penghapus pidana khusus, yaitu seseorang yang melakukan tindak pidana pencemaran tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Kemudian sebagai suatu pemberatan pidana jika pencemaran dilakukan dengan sarana teknologi informasi, pidananya ditambah 1/3. Kemudian tindak pidana penghinaan dalam KUHP baru yang kedua yaitu tindak pidana fitnah. Tindak pidana fitnah ini diatur dalam pasal 434 KUHP baru yang berasal dari pasal 311 KUHP lama tentang kejahatan memfitnah. Pengaturan pasal 434 KUHP baru ini dilakukan dengan penyesuaian sanksi pidana penjara yang diturunkan dari sebelumnya pasal 311 KUHP baru adalah 4 tahun. 4 tahun penjara menjadi pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4 sebagai alternatif sanksi selain pidana penjara yang merupakan ciri dan karakteristik dari KUHP baru. Denda kategori 4 sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 79 ayat 1 adalah sebesar 200 juta rupiah.
Pada pokoknya ketentuan pasal 434 KUHP baru ini adalah seseorang yang disangka melakukan tindak pidana pencemaran sebagaimana dimaksud pada pasal 433 KUHP baru diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan, tetapi yang bersangkutan tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, maka hal tersebut merupakan tindak pidana fitnah. Berdasarkan pasal 434 KUHP baru mengenai pembuktian kebenaran tuduhan tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri, atau pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya. Oleh karena itu, dalam hal pelaku tindak pidana diberi kesempatan oleh hakim untuk membuktikan kebenaran dari apa yang dituduhkan, tetapi ia tidak dapat membuktikan bahwa yang dituduhkan itu benar, pelaku tindak pidana dipidana sebagai pemitnahan. Syarat dari pembuktian kebenaran tuduhan hanya dibolehkan jika hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran bahwa terdakwa melakukan perbuatan itu untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Pembuktian kebenaran tuduhan itu juga diperbolehkan apabila yang dituduh adalah seorang pegawai negeri dan yang dituduhkan berkenaan dengan menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 316 KUHP lama yang ancaman sanksi pidananya ditambah sepertiga. Dalam memaknai dan menafsirkan tindak pidana fitnah ini perlu diperhatikan jika putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang yang dihina bersalah atau hal yang dituduhkan, maka pelaku yang disangka melakukan pasal 433 KUHP baru tidak dapat dipidana karena fitnah. Sebaliknya, jika putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap orang yang dihina dibebaskan dari hal yang dituduhkan, putusan tersebut dianggap sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tersebut tidak benar. Kemudian sebagai suatu pemberatan pidana jika tindak pidana fitnah dilakukan dengan sarana teknologi informasi, pidananya ditambah 1/3. Kemudian tindak pidana penghinaan dalam KUHP baru yang ketiga yaitu tindak pidana penghinaan ringan. Tindak pidana penghinaan ringan ini diatur di dalam pasal 436 KUHP baru yang berasal dari pasal 315 KUHP lama tentang penghinaan ringan. Pasal 436 KUHP baru ini telah direformulasi sanksi pidananya dari sanksi pidana penjara 4 bulan 2 minggu, kini sanksinya menjadi pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Denda kategori 2 sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 79 ayat 1 huruf B adalah sebesar 10 juta rupiah. Substansi dari pasal 436 KUHP baru ini adalah tindak pidana yang dilakukan orang berupa penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan, atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya. Ketentuan pasal 436 KUHP baru ini mengatur mengenai penghinaan yang dilakukan dengan mengeluarkan perkataan yang tidak senonoh terhadap orang lain. Penghinaan tersebut dilakukan di muka umum dengan lisan atau tulisan atau di muka orang yang dihina itu sendiri, baik secara lisan, tulisan maupun dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan kepadanya. Jika penghinaan ringan dilakukan dengan sarana teknologi informasi, maka pidananya ditambah 1/3. Kemudian tindak pidana penghinaan dalam KUHP baru yang keempat yaitu tindak pidana pengaduan fitnah. Tindak pidana pengaduan fitnah ini diatur di dalam pasal 437 KUHP baru yang berasal dari pasal 317 KUHP lama tentang kejahatan mengadu secara memfitnah. Pengaturan sanksi dalam pasal 437 KUHP baru telah direformulasi dari sanksi dalam pasal 317 sebelumnya 4 tahun menjadi pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Denda kategori 4 sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 79 ayat 1 adalah sebesar 200 juta rupiah.
Substansi dari tindak pidana pengaduan fitnah ini adalah perbuatan mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis atau meminta orang lain menuliskan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada pejabat yang berwenang tentang orang lain sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang. Dalam memaknai dan menafsirkan tindak pidana pengaduan fitnah ini haruslah dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa pengaduan tersebut tidak benar dan sifatnya menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Pengaduan atau pemberitahuan dilakukan secara tertulis atau menyuruh orang lain untuk menuliskan dan tidak diharuskan ada tanda tangan pengadu. Dengan demikian, pengaduan atau pemberitahuan palsu dengan surat anonim dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam pasal ini. Jika tindak pidana pengaduan fitnah dilakukan dengan sarana teknologi informasi, pidananya ditambah 1/3. Kemudian tindak pidana penghinaan dalam KUH baru yang kelima yaitu tindak pidana persangkaan palsu. Tindak pidana persangkaan palsu ini diatur di dalam pasal 438 KUH baru yang berasal dari pasal 318 KUHP lama tentang kejahatan tuduhan secara memfitnah. Pengaturan sanksi dalam pasal 438 KUH baru telah direformulasi dari sanksi dalam pasal 318 KUH baru sebelumnya penjara 4 tahun, kini sanksinya menjadi pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Denda kategori 4 sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 79 ayat 1 huruf D adalah sebesar 200 juta rupiah. Tindak pidana dalam pasal 438 KUH baru ini terjadi jika seseorang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan bahwa orang lain melakukan tindak pidana, sedangkan persangkaan tersebut tidak benar. Misalnya A meletakkan jam tangan milik C di dalam laci B dengan maksud agar B dituduh mencuri jam tangan milik C. Kemudian tindak pidana penghinaan dalam KUHP baru yang keenam yaitu tindak pidana pencemaran orang mati. Tindak pidana pencemaran orang mati ini diatur dalam pasal 439 KUHP baru yang berasal dari pasal 320 sampai 321 KUHP lama tentang kejahatan menghina atau menista orang yang sudah mati dan tergolong sebagai delik penyiaran jika dilakukan dengan cara menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan yang isinya menghina atau menista orang yang sudah mati. Pengaturan sanksi dalam pasal 439 KUHP baru telah direformulasi dari sanksi dalam pasal 320 dan 321 KUHP lama. Sebelumnya 4 bulan 2 minggu 1 bulan, kini sanksinya menjadi pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Denda kategori 2 sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 79 ayat 1 huruf B adalah sebesar 10 juta rupiah. Dalam menerapkan tindak pidana pencemaran orang mati ini tidak dilakukan penuntutan jika tidak ada pengaduan suami atau istrinya atau dari salah seorang keluarga, saudara atau semenda dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua dari orang yang sudah mati tersebut. Selain itu dalam masyarakat matriarkat, pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan kekuasaan ayah. Tindak pidana pencemaran orang mati ini merupakan tindak pidana aduan dan pengaduannya hanya dapat diajukan oleh suami atau istrinya atau oleh salah seorang keluarga, saudara maupun semenda dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua dari orang yang telah mati tersebut. Kemudian sebagai suatu pemberatan pidana jika tindak pidana pencemaran orang mati dilakukan dengan sarana teknologi informasi, pidananya ditambah 1/3. Perlu diingat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 440 KUHP baru, maka untuk dapat melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencemaran tertulis, tindak pidana fitnah, tindak pidana penghinaan ringan, tindak pidana pengaduan fitnah, dan tindak pidana persangkaan palsu, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 433, pasal 434, dan pasal 436 sampai dengan pasal 438 KUHP baru, hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari korban tindak pidana. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.